Yang pertama akan kita bahas adalah negara kepulauan apakah benar menjadi unsur pemersatu. Baiklah, jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, di situ menyebutkan pengertian negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Dalam konsep wawasan Nusantara, laut bukan merupakan unsur pemisah, akan tetapi menjadi unsur pemersatu. Jadi benar jika dikatakan bahwa negara kepulauan menjadi unsur pemersatu. Next. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aspek sosial budaya, benarkah dapat menimbulkan terjadinya konflik? Oke, akan kita bahas. Jadi, kondisi sosial masyarakat negara Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek. Dua di antaranya adalah aspek sosial dan aspek budaya. Aspek sosial menyangkut masyarakat, yang berarti mengacu pada orang-orangnya. Sedangkan aspek budaya menyangkut pada kebudayaannya. Aspek sosial budaya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan. Kondisi sosial yang demikian menjadikan kehidupan bangsa Indonesia menyimpan potensi terjadinya konflik. Contohnya dengan menganggap budaya daerah sendiri lebih baik atau lebih tinggi dari budaya lain, sehingga timbul rasa merendahkan terhadap budaya daerah lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai lahirnya Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar dua alasan tadi, yaitu dapat menjadi pemersatu, di lain sisi juga dapat menimbulkan konflik, maka penting sekali untuk memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia, agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke arah perpecahan. Sebab keberagaman bukanlah merupakan unsur perpecahan, namun justru yang menciptakan kesatuan bangsa. Tuhan adil menciptakan manusia dengan berbeda-beda, bukan untuk saling bermusuhan, melainkan untuk saling mengenal dan bersaudara. Hal tersebut sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang mengandung arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa kerajaan Majapahit. Next. Yaitu burung Garuda Pancasila. Nama Garuda Pancasila disahkan secara resmi sebagai nama resmi lambang negara pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di samping ini kalian bisa melihat ini adalah foto atau gambar dari sosok Sultan Hamid II. Beliau adalah perancang dari lambang negara Indonesia. Next. Selanjutnya, kita akan membahas tentang detail dari burung Garuda Pancasila, di mana di sini terdapat perisai di dalamnya memuat
simbol dari sila-sila Pancasila. Selanjutnya pita, di situ ada keterangan bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang dicengkram oleh kaki burung Garuda. Tahukah kalian bahwa jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Antara lain 45 helai bulu di bagian leher yang melambangkan tahun 45. Lalu 17 helai bulu pada masing-masing sayapnya melambangkan tanggal 17. Sedangkan 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor menggambarkan tahun, yaitu 1900. Selanjutnya 8 helai bulu pada ekor melambangkan bulan, yaitu bulan Agustus. Next. Membahas makna dan arti lambang Garuda Pancasila yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu 1. Burung Garuda Pancasila, 2. Perisai, 3. Pita putih. Yang pertama, kita akan membahas tentang burung Garuda Pancasila. Tahukah kalian bahwa burung Garuda adalah burung mistis yang berasal dari mitologi Hindu, yang berasal dari negara India dan akhirnya berkembang di Indonesia sejak abad ke-5. Burung Garuda melambangkan kekuatan, sementara warna emas melambangkan kemegahan dan kejayaan. Yang kedua, perisai. Perisai yang dikalungkan melambangkan pertahanan Indonesia. Pada perisai mengandung 5 buah simbol yang masing-masing simbolnya melambangkan sila-sila dari dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Next, ini adalah simbol-simbol sila-sila dalam Pancasila yang termuat dalam perisai burung Garuda Pancasila. 1. Ada sila ketuhanan Yang Maha Esa yang disimbolkan dengan lambang bintang. Di sini dimaksudkan sebagai sebuah cahaya seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab disimbolkan dengan rantai yang saling berkait melambangkan bahwa setiap manusia membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ini disimbolkan dengan pohon beringin. Mengapa pohon beringin? Karena pohon beringin merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawahnya. Seperti halnya semua rakyat Indonesia bisa berteduh di bawah naungan negara Republik Indonesia. Yang keempat, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan dengan kepala banteng. Mengapa banteng yang dipilih sebagai simbol dari sila keempat ini? Karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Jadi diharapkan bangsa Indonesia menjadi orang-orang yang suka berdiskusi ketika mereka menghadapi setiap masalah. Selanjutnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini disimbolkan dengan padi dan kapas. Sebab padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Next. Selanjutnya, makna dan arti lambang Garuda Pancasila yang ketiga adalah pita putih dan semboyan negara. Pada bagian bawah Garuda Pancasila terdapat pita putih yang dicengkram dengan bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Asal katanya diambil dari bahasa Jawa kuno, yaitu Bhinneka yang berarti beragam, Tunggal yang berarti satu, dan Ika yang berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Next.
dan terima kasih pemaparan materi yang bisa Ibu jelaskan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan kalian mudah untuk memahami. Akhir kata, Ibu minta maaf apabila ada salah dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.